Wahtassahu, dan Allah Ta'ala menentukan pada Nabi. Wahtassahu, dan menentukan pada Nabi, menentukan bisyafaatil uzma, bisyafaah dengan syafaat atau pertolongan, bisyafaati dengan syafaat atau pertolongan, al-uzma yang agung, al-uzma yang agung, namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Yang berhak memberi syafaat cuma Nabi Muhammad. Adapun syafaat yang lain siapapun berhak, antara lain orang tua yang mestinya masuk neraka gara-gara punya anak ngerti agama, bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Yang mestinya orang tua itu berhak masuk neraka, tapi barokahnya punya anak ada di pesantren. Jadi anak ini gak mau, malaikat saya tidak mau masuk surga kalau memang orang tua saya masuk neraka. Karena saya bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, bisa sholat, itu memang karena kemauan orang tua umpamanya, atau ada dukungan dari orang tua. Maka akhirnya karena ada protes seperti ini, maka dengan rahmat Allah Ta'ala orang tua itu dimasukkan ke surga. Itu namanya syafaat. Nah, tapi syafaat sughra, syafaat yang kecil. Jadi pertolongan anak bisa menolong orang tua yang mestinya masuk neraka, bisa masuk surga. Atau ulama umpamanya. Jadi kita punya guru, ya kan, karena kita cinta pada ulama, ngaji sama ulama, maka ulama itu juga besok berhak memberi syafaat atau pertolongan. Atau teman, maka dijelaskan istaksiru minal asdiqo al mu'minin fa inna lahum syafaatan yaumal qiyamah. Perbanyaklah punya teman yang beragama Islam, karena besok mereka ini bisa memberi syafaat di hari kiamat. Istaksiru, perbanyaklah minal asdiqo, dari punya teman al mu'minin yang iman, fa inna lahum syafaatan yaumal qiyamah, karena mereka bisa memberi syafaat di hari kiamat. Itu namanya syafaat sughra. Adapun syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang memberi syafaat cuma Nabi Muhammad SAW. Wal maqam al mahmud, wal maqam dan derajat. Wal maqam dan derajat al mahmud yang terpuji. Wal maqamah dan derajat, wal maqamah dan derajat al mahmudah yang terpuji. Wat tabjil dan kemuliaan, wat tabjil dan kemuliaan. Ini sama. Wat takrim juga kemuliaan, kemuliaan atau keagungan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Shalla, semoga memberi rahmat. Shalla, semoga memberi rahmat. Allahu, Allah Ta'ala, alaihi, atas Nabi Muhammad, alaihi, atas Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wasalam, dan semoga memberi keselamatan, wasalam, dan semoga memberi
keselamatan. Makanya kita dianjurkan membaca sholawat. Sholawat itu banyak macamnya, bisa shollallahu ala Muhammad atau sholawat nariyah, hafal semua ya. Ya, sholawat nariyah, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang paling singkat, paling sedikit sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Itu yang paling singkat atau paling sedikit. Wa inna min ajlimah, termasuk paling agungnya sesuatu. Wa inna min ajlimah, termasuk paling agungnya sesuatu yang bagi, yang pantas, yang bagi, yang pantas ma'rifatuhu, mengetahuinya. Ma'rifatuhu, mengetahuinya. Wa ta'rifuhu, dan memberi pengertian. Nah, kitabnya dicoret gak apa-apa, yang kurang paham dicatatnya. Jadi apalagi kita dalam tahap pemula, dicoret kawan. Ada penjelasan ngaji ke Ustadz Hijri, Ustadz Sabik, Ustadz Zainul dan yang lainnya, catat. Nah, catat kitabnya. Apalagi pemula ya kan. Nah, catat. Jadi besok kalau sudah keluar tuh, oh iya tulisan saya baru mondok ternyata jelek umpamanya. Tapi yang jelas selama kitabnya tidak hilang, tulisannya utuh. Nah, tulisannya utuh. Selama kitabnya ada, tulisannya utuh. Tulisan itu memohonkan istighfar kepada yang nulis. Kita belajar seperti ini mendapat pahala dari 3 pandangan. Pertama, pahala bimujarodil hudur. Yang penting hadir, seperti di kampung ibu-ibu ya, sama bapak-bapak, yang penting mendengarkan. Tidak bisa nulis, yang penting mendengarkan, yang penting hadir. Nah, itu dapat pahala. Yang penting hadir walaupun tidur maksudnya. Hadir ke sebuah majelis, ke tempat pengajian, langsung tidur. Itu dapat pahala. Pahalanya karena hadir. Yang kedua, bimujarodis simak, karena mendengarkan. Hadir mendengarkan, mendapat 2 pahala, pahala hadir, pahala menulis. Yang ketiga, bimujarodil kitabah. Yang pertama pahala hadir, yang kedua pahala mendengarkan, yang ketiga pahala nulis. Jadi pahala hadir itu sendiri, yang penting hadir walaupun tidur dapat pahala. Itu fungsinya kita berkumpul dalam rangka kebaikan. Yang kedua, pahalanya mendengarkan. Oh iya. Yang ketiga, pahalanya menulis lah. Yang menulis ini yang paling utama karena dijelaskan dalam sebuah kitab. Kitabnya tidak hilang, tulisannya masih ada. Maka tulisan itu memohonkan istighfar kepada orang yang menulis. Saya nulis. Jadi kitab saya, mulai saya masih di kelas 3 sampai sekarang masih ada. Mulai kelas 3 itu yang lembar buku paling jelek, sampai sekarang masih ada. Tidak dibuang apalagi dibakar sampai sekarang. Terus yang kedua juga yang terpenting, tulis namanya. Nama umpamanya. Nama siapa? Haikal Maula Farhan. Nama, alamat umpamanya. Terus nama pondok. Masya Allah. Besok kalau sudah besar, ya Allah, dulu waktu mondok. Jadi tulis nama, alamat dan pondok atau kamar umpamanya. Tulis.
Nah, ini banyak hikmahnya, termasuk sewaktu-waktu umpamanya kalau ada yang hilang, ternyata nggak ada namanya lah, mesti oleh temannya yang hilang, kitab hilang ini mesti ini punya saya ya Kak, ada yang mengaku-ngaku. Kenapa? Karena tidak ada namanya, makanya lengkap. Kalau bisa nama sama orang tuanya ya kan, mengantisipasi seperti tadi ya kan. Jadi kalau kosong tidak ada namanya, ternyata si A ya kan kitabnya hilang, maka ini ya kan dia, oh ini punya saya ya kan. Jadi diusahakan ada namanya. Wah, kitab saya itu lengkap semuanya, mulai dari kelas paling bawah sampai ngaji ya kan, itu lengkap semuanya, ada namanya. Dan juga mengantisipasi ya kan, takut ada temannya yang hilang kitabnya biar tidak mengaku. Wasarful inayah, dan peduli ilahi padanya. Peduli al-kalam, pembahasan fil ulumin nabawiyah, di dalam beberapa ilmu an-nabawiyah yang membahas tentang Nabi. Nah, ilmu yang membahas tentang Nabi ini namanya ilmu membahas tentang Nabi. Mulai beliau lahirnya kapan, terus nasab beliau bagaimana, akhlak beliau. Nah, karena ilmu yang kita pelajari kan itu kan banyak. Ada bahas tentang Al-Quran. Kemarin Ustaz Hijri tentang bahasa Arab ya. Macam-macam ilmunya ya, itulah ilmu agama ya kan. Ketepatan ini tentang Nabi. Wasifat al-Muhammadiyah, dan sifatnya Nabi Muhammad, akhlak beliau bagaimana. Wasifat al-Muhammadiyah. Wa qad shannafal ulama, dan ulama telah mengarang. Wa qad shannafal ulama, dan ulama telah mengarang. Fi dzalikah, dalam hal itu. Fi dzalikah, dalam hal itu. Kutuban katsirah, kitab yang banyak. Kitab sudah banyak yang dikarang ulama. Babaina tarikh, antara sejarah. Wasyama'il, dan beberapa sifat. Sejarah Nabi, sifat Nabi. Wa aqwal, dan beberapa ucapan. Wa aqwal, dan beberapa ucapan. Wa af'al, dan beberapa perbuatan. Perbuatan Nabi, Nabi rendah hati, Nabi wirai umpamanya. Wa af'al, dan beberapa perbuatan. Wa ahkam, dan beberapa hukum. Wa ahkam, dan beberapa hukum. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Faminhum, sebagian dari ulama. Faminhum, sebagian dari ulama. Al-mukillu, yang sedikit membahas. Sedikit membahas. Wal muksiruh, dan banyak membahas. Ada yang simpel, ada yang sedikit pembahasannya,
ada yang banyak. Kullun semuanya, kullun semuanya ala mablaghi ilmi, atas sesuai ilmunya, sesuai ilmunya, wa miqdari fahmi, dan sesuai pemahamannya, wa miqdari fahmi, dan sesuai pemahamannya. Al-Fatihah.